Nandang Sambas, saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus suap Bandung Smart City di Pengadilan Tipikor Bandung, mengatakan kasus suap yang menyeret nama Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana sudah seperti lingkaran setan. Nandang berpandangan kasus ini masuk ke dalam pemerasan, sehingga pejabat yang terlibat harus dihukum lebih berat. Sidang perkara suap pengadaan CCTV dan Internet Service Provider atau ISP dalam program Bandung Smart City Pemkot Bandung kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Senin siang. Dalam sidang kali ini menghadirkan saksi ahli Nandang Sambas, pakar hukum pidana dari Universitas Islam Bandung. Di depan persidangan, Nandang menjelaskan tentang perbedaan suap, gratifikasi, pemerasan, dan pungli. Menanggapi kasus ini, Nandang berpanjangan meski ada unsur pemerasan, namun kasus ini tetap merupakan tindak pidana suap. Menurut Nandang, kasus suap yang menyeret nama Wali Kota Bandung nonaktif sudah seperti lingkaran setan. Nandang berpandangan kasus ini masuk ke dalam pemerasan sehingga pejabat yang terlibat harus dihukum lebih berat dibanding penyuap. Nandang menilai ada rekayasa modus suap yang dilakukan pejabat negara yang ditunjukkan kepada pihak kontraktor penggarap proyek itu tersebut. Suap menyuap, makanya tadi juga ada pertanyaan dari PH-nya jika dibedakan antara suap, gratifikasi, pemerasan, dan pungli. Memang nampaknya ini masuk ke kondisi suap memang. Ya, masalah suap aslinya sejelas saya memahaminya atau mencermatinya ini memang suap. Tapi saya juga sering sampaikan, secara normatif ya ada komitmen di antara pemberi dan penerima terkait dengan persoalan-persoalan tentang proyek, dalam hal ini proyek ya pekerjaan sesuatu. Saya tidak kalau yang resume yang saya terima tidak ada sebelumnya ada janji-janji performing dan lain-lain, tidak ada. Makanya saya ini tentunya suap, tetapi kalau lihat dari kondisi objektif saat ini, fenomena masyarakat saat ini yang seringkali dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat atau pihak-pihak tertentu untuk memeras kelemahan. Kalau saya sih sebetulnya ini lebih pemerasan sebetulnya. Cuman kan yang memeras juga pejabat, kaitannya dengan kewenangan, ya gitu ya. Cuman kan masalahnya di Tipikor tidak ada pasal pemerasan, yang ada pemerasan itu di KUHP 368 KUHP. Mungkin terlalu ringan, barangkali terlalu ringan, maksimal 3 tahun ya. Ini juga sebetulnya kan minimal 1 tahun ya. Kalau saya sih memandangnya ini satu rekayasa pemerasan yang dilakukan oleh pejabat tertentu karena dia punya sebagai pejabat membuat komitmen, dia yang punya proyeknya, yang tahu anggarannya gitu kan ya, sehingga dan itu silakan saja cek hampir semua tindak pidana korupsi yang melibatkan pengusaha modusnya adalah memanfaatkan kelemahan atau posisi pengusaha, sehingga saya bukan memenangkan pengusaha, tapi ini satu sistem yang jelek, yang buruk, yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu saya sepakat para pejabatnya memang harus dihukum yang setinggi-tingginya karena mereka itu kondisi terpaksa. Saya orang kriminolog, kalau dikaitkan dengan anak jalanan itu melakukan tindak pidana, melakukan perbuatan jahat itu bukan karena dia jahat, tapi kondisi yang menyebabkan harus seperti itu. Dia harus survive, sama dengan pengusaha. Pengusaha kalau tidak seperti itu mau menang proyek, karena inilah yang selalu dimanfaatkan oleh para pejabat tertentu. Itu kalau saya sih melihat. Memang sih kalau secara normatif mah dia tuh nampaknya sih kalau normatif ya, karena memang yang dakwaannya adalah suap, ya nampaknya ini suap pasal 5 ayat 1 B itu bisa ya, kalau normatif. Tapi kalau saya sebetulnya sih, kalau pengamatan saya ini pemerasan. Sidang pun akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.